Halo teman-teman semua, kali ini aku mau menjelaskan materi tentang pengetahuan dasar pariwisata seperti biasa. Untuk topiknya sendiri adalah jenis dan macam wisatawan. Jadi jenis dan macam wisatawan ini sangat beragam ya. Eh, Langsung aja kita ke materi. Pertama adalah profil wisatawan. Profil wisatawan merupakan karakteristik spesifik dari jenis-jenis wisatawan yang berbeda, yang berhubungan erat dengan kebiasaan, permintaan, dan kebutuhan mereka dalam melakukan perjalanan. Memahami profil wisatawan merupakan suatu hal yang penting dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan perjalanan mereka dan untuk menyusun program promosi yang efektif. Jadi di sini dijelaskan benar-benar penting untuk mengetahui profil wisatawan dan jenis-jenis wisatawan untuk menyusun program promosi yang efektif. Karena kalau misalnya kita lebih tahu karakteristik dari wisatawan, kita juga tahu apa yang harus dikembangkan, sama seperti hal sebelumnya mengenai tentang jenis-jenis objek wisata. Ketika kita tahu apa aja, kita juga langsung bisa mengembangkan bagaimana caranya supaya si objek wisata atau wisatawan ini bisa dibuat promosi yang lebih efektif gitu. Terus berdasarkan karakteristiknya, bicara mengenai wisatawan akan didapatkan suatu cerita yang panjang tentang mereka. Siapa, dari mana, mau kemana, dengan apa, dengan siapa, kenapa ke sana, dan masih banyak lagi. Wisatawan memang sangat beragam, dimulai dari yang tua, yang muda, miskin, kaya, asing, domestik, berpengalaman, maupun tidak berpengalaman. Semua ingin berwisata dengan keinginan dan harapan yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, di sini Smith tahun 1977 melakukan klasifikasi wisatawan. Di sini ada dibagi menjadi 7. Mari kita belajar dari nomor 1. Yang pertama adalah explorer. Apa itu explorer? Itu adalah wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal. Jadi kalau misalnya yang namanya explorer ini biasanya menerima fasilitas yang seadanya dan banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal karena dia ingin mengeksplor atau menjelajahi suatu tempat tersebut, dan tempatnya juga biasanya baru gitu, enggak yang umum dijadikan objek wisata dan ramai gitu. Itulah adalah explorer. Yang kedua adalah elite. Elit adalah wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisatawan yang belum dikenal tetapi dengan pengaturan lebih dulu. Jadi kalau untuk elit ini biasanya berpergian dalam jumlah kecil, terus dia pingin ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, tapi dia harus tahu dulu apa aja sih fasilitas di sana, apa aja sih akomodasi ke sana, apa aja transportasi yang bisa untuk mencapai tempat tersebut gitu. Jadi dia ada pengaturannya terlebih dahulu walaupun tujuannya itu belum pernah dia kunjungi. Yang ketiga adalah offbeat. Offbeat adalah wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ke tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini menerima fasilitas seadanya di tempat lokal karena dia mau mencari tempat atraksi sendiri. Jadi yang belum ramai dia cari gitu. Terus fasilitasnya pun nggak apa-apa seadanya gitu, nggak usah yang komplit juga nggak apa-apa. Dia menerima apa adanya kok. Terus yang keempat adalah unusual. Unusual adalah wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat baru atau melakukan aktivitas beresiko. Jadi dalam perjalanannya sekali waktu juga mengambil aktivitas tambahan untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru atau melakukan aktivitas yang agak beresiko. Meskipun dalam aktivitas tambahannya bersedia menerima fasilitas apa adanya, tetapi
program pokoknya tetap harus mendapatkan fasilitas yang standar. Itu jadi dia pingin hal-hal yang menantang lah kalau yang unusual. Makanya namanya juga unusual karena dia tidak biasa. Ini nomor selanjutnya adalah nomor 5 ada incipient mass. Incipient mass adalah wisatawan yang mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian. Jadi kalau ini adalah in the middle ya. Dia tujuan wisatanya fasilitasnya standar tapi dia pingin yang masih natural, masih asli gitu, enggak yang benar-benar buatan manusia gitu. Jadi ingin menikmati keaslian dari tempat atau objek wisata tersebut. Kemudian ada poin nomor 6 adalah mass, yaitu adalah mass, mungkin ya dibacanya mass. Wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti daerahnya. Jadi kalau yang ini benar-benar common banget. Jadi orang-orang yang misalnya dari Bandung misalnya, pingin ke tempat wisata yang sama-sama dingin, kayak dia pergi ke Malang misalnya. Jadi pingin sama seperti fasilitas yang ada di daerahnya. Terus misalnya di Jakarta dia pengen ke tempat yang sama-sama ada mall, sama-sama kota besar, sama-sama banyak gedung-gedung tinggi. Makanya dia pergi ke Surabaya, misalnya seperti itu. Jadi dia tujuan wisatanya ingin sama seperti di tempat daerahnya. Terus poin terakhir adalah poin nomor 7 adalah charter, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah yang mirip dengan daerah asal, kemudian berpergian dalam kelompok besar. Kalau ini jadi dalam kelompok besar dengan fasilitas yang berstandar internasional. Nah, kalau ini tuh, kalau mungkin yang sering aku temui itu adalah dari wisatawan dari Eropa. Biasanya di masa tua, orang Eropa itu punya alokasi dana untuk berlibur. Jadi mereka tuh misalnya umur 60-an, mereka dari Eropa berlibur rame-rame menggunakan travel agent ke suatu negara, misalnya ke Indonesia, seperti itu. Jadi dia dalam kelompok besar dengan berstandar internasional, karena mereka udah mengalokasikan dananya dari pas mereka masih aktif bekerja. Makanya dia pinginnya yang berstandar internasional, karena dia udah nabung gitu dari sejak muda. Itu adalah 7 klasifikasi wisatawan menurut Smith ya. Jadi ada explorer, ada elite, offbeat, unusual, incipient mass, sama charter. Lanjut. Nah, selain Smith tadi, di sini juga ada Cohen di 1972 mengklasifikasikan wisatawan menjadi 4. Yang pertama adalah sama, masih tetap explorer. Sama pengertiannya juga wisatawan yang melakukan perjalanannya dengan mengatur perjalanannya sendiri, tidak mengikuti hal yang sudah umum. Nah, yang beda adalah di poin nomor 2, yaitu drifter, wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan berpergian dalam jumlah kecil. Sebenarnya ini mungkin hampir sama dengan sebelumnya, apa ya tadi, sebelumnya itu adalah elit kali ya. Hampir sama dengan elit nggak sih? Ya, cuman mungkin namanya jadi drifter. Terus poin nomor 3 itu adalah individual mass tourist, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengetahuan perjalanannya kepada agen perjalanan yang mengunjungi dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Jadi dia ingin pergi ke daerah yang udah rame, udah viral, dan udah jelas fasilitasnya komplit gitu. Dan dia juga menyerahkan pengetahuan wisatanya kepada agen perjalanan. Jadi dia nggak googling dulu apa aja sih fasilitas di sana, apa aja transportasi ke sana, apa aja yang bisa dilakukan di sana. Jadi dia udah menyerahkan semuanya ke travel agent gitu. Informasinya aja.
Terus yang poin terakhir adalah organize mass tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal dengan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata. Jadi ini sama kayak individual mass tourist, cuman bedanya dia semua aktivitas atau semua kegiatannya itu ingin dipandu oleh pemandu wisata. Jadi dia benar-benar nggak ada inisiatif lah untuk mengeksplor sendiri. Jadi dia udah terima beres, apa aja yang bisa dilakukan di sana, apa aja yang bisa dinikmati di sana, semuanya diserahkan ke travel agent dan tourist guide. Gitu. Jadi ini 4 klasifikasi wisatawan menurut Cohen. Lanjut. Nah, di sini juga ada sih macam-macam kelebihan dan kekurangan atau dampak positif dan dampak negatif dari wisatawan gitu. Langsung aja kita kupas tuntas. Langsung dibaca ya. Selain yang tadi kita pelajari, ada juga beberapa jenis wisatawan lainnya seperti family, hedonistic, backpacker, FVR, excursionist, educational tourist, religious tourist, snowbird, ethnic minority, disabled tourist, social tourist, dan short break market. Pertama, family tourist. Family tourist atau wisatawan keluarga dapat terbagi atas keluarga kecil yang terdiri dari orang tua dan anak, maupun keluarga besar yang terdiri dari orang tua, anak, paman, bibi, kakek, nenek, dan yang lainnya. Wisatawan ini umumnya melakukan perjalanan pada waktu liburan sehingga mereka benar-benar ingin menikmati liburannya itu di suatu tempat yang mereka inginkan. Nah, apa sih kekurangan atau dampak negatif dan dampak positifnya? Langsung aja ya ke dampak positif. Jadi dampak positifnya dari family tourist ini adalah memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada hotel dan restoran. Wisatawan jenis ini umumnya memerlukan kamar yang besar dan makanan yang lebih banyak. Dampak ekonomi tidak langsung dapat dirasakan oleh pedagang-pedagang di pasar karena permintaan terhadap barang atau bahan makanan akan bertambah gitu. Jadi di sini dampaknya itu lebih ke spend money-nya itu lebih besar. Dia pemesanan makanannya lebih banyak, terus akomodasi perhotelannya juga lebih, kamar-kamarnya lebih banyak dia book. Terus kalau misalnya ada tempat oleh-oleh, dia juga biasanya akan membeli oleh-oleh karena ingin ada kenang-kenangan buat anaknya. Terus selain itu juga biasanya menyukai tempat-tempat atraksi wisata anak-anak itu, khususnya yang berjenis man-made, seperti waterboom, terus ada tempat rekreasi, taman bermain, dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut juga bisa mendapat keuntungan. Nah, itu dampak-dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya, biasanya anak-anak itu suka bermain-main hingga merusak fasilitas-fasilitas yang ada seperti hotel, objek wisata, itu biasanya dirusak ya karena mereka senangnya lari-larian, terus tanpa sengaja mereka merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Terus waktunya juga biasanya agak susah diaturnya ya karena anak-anak biasanya rewel, terus dapat merusak atau membatalkan jadwal yang telah direncanakan gitu, nggak sesuai karena itu tadi kembali lagi ke family tourist itu pasti biasanya membawa anak-anak. Lanjut ke hedonistik. Apa itu hedonistik? Hedonistik adalah turis yang menginginkan kebebasan. Kebebasan yang tidak biasa mereka dapatkan di negara asalnya, misalnya drugs, seks, drunk, dan sebagainya. Wisatawan jenis ini umumnya dari kalangan berusia muda dan menyukai kehidupan malam. Jadi dia ingin menikmati dunia gitu. Mungkin prinsipnya you only live once. Jadi dia ingin kebebasan, freedom gitu ya. Dampak positifnya apa? Banyak,
ada memberikan keuntungan ekonomi pada hotel dan restoran, sama lah. Biasanya kalau wisatawan itu memberikan dampak ekonomi kepada hotel dan restoran karena mereka akan menginap dan akan juga konsum makanan. Kemudian memberikan keuntungan kepada rental mobil atau motor karena wisatawan ini tidak suka diatur dan ingin bebas pergi kemanapun ia inginkan. Jadi sesuai dengan prinsipnya freedom, biasanya mereka sewa mobil atau motor supaya bisa kemanapun mereka pergi. Gitu. Terus nomor 3 adalah memberikan keuntungan kepada bar, nightclub, dan tempat-tempat nightlife lainnya. Karena tadi di awal dia carinya drug dan seks, maka yang rame-rame itu adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan nightlife. Terus dampak negatifnya apa? Banyak juga. Yang pertama adalah prostitusi semakin meningkat karena adanya permintaan dari turis-turis hedonistik. Terus juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap budaya lokal, khususnya remaja karena masih labil ya remaja, terus mudah meniru perilaku-perilaku yang dibawa turis hedonistik ini. Kayak minum-minuman keras, pakaian seksi, merokok, dugem, dan lain-lain. Jadi budaya lokalnya biasanya harus hati-hati nih kalau misalnya datang turis hedonistik ini karena bisa membawa pengaruh buruk juga buat masyarakat lokal. Lanjut ke nomor 3 yaitu adalah backpacker. Jadi backpacker adalah, kalau ini kayaknya udah pada tahu semua ya. Kalau backpacker itu adalah jenis wisatawan yang melakukan aktivitas pariwisata dengan dana terbatas. Oleh karena itu, wisatawan ini biasanya menggunakan fasilitas-fasilitas berstandar lokal. Ciri khas wisatawan ini adalah biasanya menggendong tas ransel di punggungnya, bawa carrier ya. Karena semua barang yang dia butuhkan biasanya dia simpan di carrier tersebut. Nggak pakai koper-koperan, jadi dia pakainya carrier. Terus, apa sih dampak positif dan dampak negatifnya? Dampak positifnya itu memberikan keuntungan kepada penginapan-penginapan yang berstandar lokal, seperti motel dan bungalow. Jadi, kalau backpacker ini menguntungkan bagi budget-budget hotel ya. Jadi, kalau untuk luxury hotel, tidak menguntungkan karena backpacker ini memang spend uangnya itu ingin ditekan gitu. Namanya juga backpacker. Terus turis jenis ini juga peduli dan ramah lingkungan karena mereka lebih sering melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau dengan sepeda gitu. Nah, biasanya tujuan wisata backpacker ini lebih ke alam gitu, misalnya naik gunung gitu ataupun ke tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan heritage dan tidak ada unsur kemewahannya lah gitu karena liburannya juga menghemat gitu. Terus turis jenis ini juga mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga dapat terjadi akulturasi budaya, misalnya bahasa, cara mereka mengelola waktu dan sebagainya. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya itu adalah turis ini juga perlu diwaspadai karena biasanya mereka melakukan tindakan mencuri karena keadaan ekonomi mereka sangat pas-pasan karena saking hematnya, saking pas-pasannya biasanya mereka melakukan tindakan kriminal gitu. Tapi nggak semuanya, sedikit orang yang seperti ini karena ya nggak semua juga yang mau melakukan tindakan kriminal apalagi di negeri orang. Terus tidak banyak juga memberikan devisa bagi negara karena wisatawan ini sangat hemat dalam berbelanja dan hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal penting saja gitu. Itu tentang backpacker. Lanjut ke visiting friends and relatives atau biasa disingkat FVR. Adalah jenis wisatawan yang mempunyai tujuan tertentu yaitu mengunjungi teman atau kerabatnya. Wisatawan jenis ini juga biasanya dikelola oleh teman maupun kerabatnya sendiri, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga transportasi. Jadi kalau ini tuh lebih ke pengen aja mampir gitu ke teman atau kerabat gitu.
Terus dampak positifnya apa? Memberikan keuntungan kepada pengrajin dan penjual souvenir, oleh-oleh. Biasanya wisatawan jenis ini beli oleh-oleh gitu. Kenang-kenangan buat keluarga di rumah misalnya. Wah, ini oleh-oleh dari Bali nih, oleh-oleh dari Bandung gitu. Terus dampak negatifnya apa? Tidak banyak memberikan devisa bagi negara karena segala sesuatunya biasanya udah disediain gitu sama temannya, seperti kayak akomodasi, makanan, transportasi itu udah di arrange sama temennya gitu yang ada di tempat tujuannya gitu. Makanya biasanya spend uangnya juga nggak terlalu banyak. Lanjut ke educational tourist. Apa sih educational tourist? Itu adalah turis yang melakukan perjalanan dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan artinya ya, education. Misalnya untuk belajar maupun studi banding di suatu sekolah atau universitas. Ini itu kayak misalnya kita yang mau belajar ke Al-Azhar di Kairo, atau belajar ke Singapura, kuliah di Singapura, itu bisa jadi educational tourist. Dan apa sih dampak positifnya? Itu ya jelas gitu, memberikan keuntungan kepada kos-kosan atau boarding house atau student apartment. Itu menguntungkan karena biasanya mereka langsung cari kos-kosan gitu di tempat yang mereka tuju. Terus dapat menyebabkan terjadinya pertukaran pikiran dan pertukaran kebudayaan atau akulturasi budaya. Tadi misalnya bahasa, teknologi, pola pikir, dan sebagainya. Jelas ya, karena dia maunya mencari ilmu, ya dia pasti berinteraksi dengan masyarakat lokal. Terus sebagai sarana politik dalam membina hubungan yang baik antar negara penerima educational tourist dengan negara pengirim educational tourist. Nah, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah wisatawan ini juga bisa saja memberikan pengaruh yang buruk terhadap kebudayaan lokal, seperti mengajarkan temannya untuk minum minuman keras, free sex, merokok, dan sebagainya. Terus ada juga tidak begitu menguntungkan dalam bidang ekonomi, karena wisatawan jenis ini lebih memilih menggunakan fasilitas-fasilitas lokal ketimbang memiliki fasilitas mewah dan modern. Gitu. Karena tujuannya juga bukan untuk liburan, bukan bermewah-mewahan, karena tujuan utamanya itu adalah belajar gitu, pendidikan lah. Lanjut ke religious tourist, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan suci ke tempat-tempat yang berhubungan dengan agama, misalnya kegiatan naik haji, tirta yatra, dan sebagainya. Jadi ya ini betul contohnya yang naik haji dari Indonesia tuh banyak tuh naik haji ke Saudi Arabia, termasuk ke religious tourist. Dampak positifnya apa sih? Menguntungkan akomodasi, restoran, transportasi, travel agent sesuai dengan ekonomi mereka. Jadi menguntungkannya itu lebih global gitu. Ada yang budget, ya menguntungkan travel agent, terus transportasi akomodasi yang budget. Ada juga yang luxury yang menguntungkan buat travel agent yang menyediakan program luxury untuk naik haji misalnya kayak gitu. Terus dapat membantu mengembangkan daerah-daerah yang mempunyai tempat ibadah atau kawasan religius. Terus dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya wisatawan jenis ini juga terkadang perlu diwaspadai karena mereka bisa saja menyebarkan ajaran-ajaran atau aliran sesat kepada penduduk lokal. Ya, itulah beberapa dampak negatif dari wisatawan itu membawa pengaruh gitu, membawa pengaruh buruk gitu. Banyaklah. Tadi juga kan selain religius juga ada backpacker, ada yang lainnya itu ya membawa pengaruh karena memang kedatangan wisatawan itu membawa pengaruh kepada masyarakat lokal, entah itu baik ataupun buruk. Gitu. Lanjut ya. Lanjut ke snowbird. Snowbird, namanya snowbird ya aneh. Snowbird itu adalah turis dari negara yang bermusim dingin yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah tropis. Nah, ini cocok nih. Jadi dari Eropa
datang ke Bali gitu, atau ke Thailand, atau ke Hawaii. Jadi mereka tuh dari negara-negara bermusim dingin, makanya namanya juga snow gitu ya, snowbird. Untuk melakukan perjalanan ke daerah tropis buat tanning mungkin, atau untuk menikmati liburannya, karena biasanya kan kalau di negara-negara Eropa gitu kalau lagi winter itu biasanya ada liburan tersendiri gitu, ada waktu untuk libur, makanya mereka pergi ke daerah-daerah tropis untuk berlibur dan mencari matahari. Nah, ini dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah memberikan keuntungan kepada tempat-tempat dan atraksi wisata, terutama yang berhubungan langsung dengan matahari, seperti pantai itu di Bali, waterboom, dan sebagainya. Terus dampak negatifnya itu apa? Yaitu daerah-daerah dingin biasanya lebih sepi dan kurang diuntukkan karena wisatawan jenis ini umumnya menyukai matahari dan ingin menikmati panas karena di negaranya sedang mengalami musim dingin. Ya jelas lah, di negaranya musim dingin, masa dia liburan ke tempat yang dingin juga? Ya sama aja dong. Makanya dia carinya yang ke tempat-tempat panas gitu. Jadi yang tempat-tempat dinginnya sepi, jadi itulah dampak negatifnya. Lanjut ke short break market. Apa itu short break market? Itu turis yang mengunjungi suatu daerah dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari. Biasanya turis ini mengunjungi ke satu negara dengan banyak daerah wisata. Oh, aji mumpung ya. Jadi mumpung-mumpung ada di negara orang, jadi walaupun waktunya singkat, dia langsung hajar banyak tempat wisata. Itu terjadi juga sih sama aku pas liburan ke Thailand. Dulu liburannya itu sampai ingin transit gitu di Singapura supaya bisa explore Singapura sehari, langsung di Phuketnya itu banyaklah tempat-tempat wisata. Jadi cuman bentar-bentar, misalnya ke pantai cuma 2 jam, langsung ganti venue karena ingin menjajal semuanya dalam waktu yang singkat. Itulah adalah short break market. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya memberikan keuntungan kepada hotel dan motel sebagai tempat peristirahatan para short break market turis. Biasanya 1 hingga 3 hari. Lumayan tuh 3 hari kan. Dan juga memberikan keuntungan pada rental transportasi. Karena biasanya short break market ini menggunakan rental mobil atau motor. Karena kan dia ingin menjelajahi banyak tempat. Kalau menggunakan umum itu kurang efektif, makanya dia rental motor dan mobil. Terus dampak negatifnya apa sih? Turis jenis ini tidak mempunyai waktu yang lama dalam berkunjung. Biasanya antara sehari hingga 3 hari. Jadi kita harus mampu mengelola turis ini dengan baik dan mengusahakan agar ia merasa puas dan menikmati kunjungannya sehingga ia akan kembali ke tempat itu di kemudian hari. Short break market. Terus apalagi? Lanjut, masih ada nih. Sosial turis. Apa itu sosial turis? Adalah jenis turis yang melakukan perjalanan bukan untuk berlibur, melainkan mencari sponsor di suatu negara. Jadi dia bukan untuk liburan tok, tapi dia mencari sponsor, makanya dinamakan sosial turis. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya adalah memberikan keuntungan kepada hotel-motel, jelas. Terus dapat menciptakan hubungan yang baik antara negara pengirim turis dan negara penerima turis sehingga dapat tercipta suasana tolong-menolong antar negara. Terus dampak negatifnya apa? Turis jenis ini tidak banyak memberikan devisa karena tujuannya bukan berlibur, melainkan melakukan aksi sosial atau mencari sponsor di suatu negara untuk tujuan tertentu. Itu dia tadi jenis-jenis turis, dampak positif dan dampak negatifnya. Sebenarnya masih ada lagi 2 lagi yang nggak aku catat di sini, yaitu adalah disable tourist dan ethnic minority. Itu dijelasin aja ya. Jadi disable tourist itu adalah jenis wisatawan yang mempunyai ketidaksempurnaan fisik. Ya, yang seperti yang kita tahu,
disable itu ya orang-orang yang mempunyai ketidaksempurnaan atau keterbatasan fisik. Itu dampak positifnya ya menguntungkan tempat-tempat wisata ataupun hotel-hotel yang mempunyai fasilitas untuk disable. Gitu. Kalau dampak negatifnya itu adalah pengelolaan jenis wisata ini lebih sulit dibandingkan wisatawan lainnya karena harus ekstra waspada dan membuat jadwal yang sesuai dengan fisiknya. Itu. Terus ada lagi ethnic minority, itu dampak positifnya memberikan keuntungan kepada hotel, restoran, dan travel agent. Jelas, memberikan keuntungan pada museum-museum dan tempat bersejarah karena dia ingin berwisata etnik gitu, wisata etnik. Biasanya dia mencari tempat-tempat yang heritage. Terus dampak negatifnya tidak begitu menguntungkan di bidang ekonomi karena wisatawan jenis ini lebih menggunakan fasilitas-fasilitas lokal ketimbang fasilitas mewah dan modern. Gitu. Itu dia tadi jenis-jenis wisatawan. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Maaf kalau banyak kurang karena saya juga masih belajar ini. Baru belajar sehari yang lalu. Jadi terima kasih. Bye.